ketemu lagi nih. Hari ini gimana nih penampilan kakak? Bagus nggak? Keren nggak? Nah, tapi kalian tahu nggak? Sebetulnya kakak sedang lagi nggak percaya diri, kids. Sehingga kakak pakai kacamata ini. Kakak takut jika akan banyak pertanyaan yang ada di dalam diri kakak. Mungkin mengenai apa kakak harus bermain bola atau bermain trompet ya. Supaya yang bertanya itu nggak kedengeran dalam diri kakak. Kakak rasa itu semua nggak ada gunanya ya kids ya. Kakak tahu apa yang harus kakak dapatkan, yaitu sebenarnya adalah kepercayaan diri. Percaya diri adalah belajar melihat dirimu sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Tapi gimana caranya ya? Baiklah, daripada nunggu kakak berpikir, lebih baik kita memuji dan menyembah Tuhan dulu ya. Let's praise Him. Mic check. 1, 2, 1, 2. Are y'all ready? Yeah. Are y'all ready? Yeah. Y'all ready? Yeah. Press play. Jesus, we know we belong here because of your love for us that goes on and on forever. Jesus, we know you are with us wherever we go. You're there, we'll always be together. So sing along with me for all the joy He brings. It's going down. Get in the mix. We're not stopping. Get in the The mix. party's hopping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Get in the The mix. beat is dropping. Get in the mix. Feet are stomping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Oh, oh, oh. Press play. Oh, oh, oh. Press play. Jesus, we know we belong here because of your love for us that goes on and on forever. Jesus, we know you are with us wherever we go. You're there, we'll always be together. So sing along with me for all the joy He brings. It's going down. Get in the mix. We're not stopping. Get in the The mix. party's hopping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Get in the The mix. beat is dropping. Get in the mix. Feet are stomping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Oh, oh, oh. Press play. Oh, oh, oh. Press play. Oh, oh. Press play. Oh, oh. Press play. All right, all right, all right. We're gonna break it down one time, y'all. You gotta sing it out with all you got. Y'all ready? Come on, come on. Clap your hands like this. Have confidence to get in the mix. Clap your hands like this. Have confidence to get in the mix. Now clap your hands like this. Like this. Have confidence to get in the mix. Now clap your hands like this. Like this. Everybody get in the mix. Get in the mix. We're not stopping. Get in the The mix. party's hopping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Get in the The mix. beat is dropping. Get in the mix. Feet are stomping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Oh, oh, oh. Get in the mix. Press play. Oh, oh, oh. Get in the mix. Press play. Oh, oh. Get in the mix. Press play. Oh, oh. Press play. Kids, kakak masih bingung nih gimana caranya mendapatkan kepercayaan diri. Tapi kakak pernah dengar bahwa jika kita ingin mengasihi diri kita dan menjadi percaya diri, ayatnya ada di Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, ternyata Tuhan sangat mengasihi kita ya, sampai Dia memberikan anaknya buat kita semua. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu hadiah yang terbaik. Hari ini kakak mau ajak kalian untuk memberikan persembahan terbaik dari hati kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu
memberikan yang terbaik buat kita. Kalian siap untuk memberikan persembahan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan juga yang terbaik Tuhan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi semuanya. Jesus showed us God's love in the garden when He prayed for us. Jesus showed us God's love when He carried that awful cross. Tell me, could you say what Jesus said if they did those mean things to you? Father, forgive them, they know not what they do. Jesus showed us God's love when He let them nail Him to the cross. Jesus showed us God's love when He died for us. Tell me, could you say what Jesus said if they did those mean things to you? He said, Father, forgive them, they know not what they do. Jesus showed us God's love when He rose up from the dead. Jesus showed us God's love when you hear the words He said. My children, go into the world and show them my love and share the gospel as you do. And I will always be right there with you. Now we'll go into the world and we'll show them His love and share the gospel as we do. And He will always be right there with you. Yes, He will always be right there with you. Ayo adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati dan sikap yang baik untuk datang kepada Tuhan. He's so good.
mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang kedahsyatan Engkau. Berkati kami, berikan kami hati yang lemah lembut, biarlah Tuhan hadir di tengah kami dan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. The Bible, it's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Now, for an amazing story, inspired by the book of John, chapter 3, verses 1 through 21. Saat Yesus mulai berkeliling untuk mengajar dan membuat mukjizat, orang-orang mulai bertanya-tanya. Siapakah orang ini? Salah satu dari mereka adalah Nikodemus. Ia adalah seorang Yahudi. Ya, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Bukan hanya itu, Nikodemus adalah seorang Farisi yang memimpin agama yang terhormat. Dan ia adalah anggota Mahkamah Agung Israel yang disebut Sanhedrin. Setelah berbagai pertimbangan, aku memutuskan bahwa kamu telah melanggar hukum Allah. Selain itu, Nikodemus adalah salah satu pengajar kitab Perjanjian Lama. Kamu tidak boleh bekerja di hari Sabat. Apa aku harus membacakan 612 hukum Allah lainnya? Nikodemus dapat masuk surga dengan mudah sepertinya. Tapi walaupun ia berusaha sekuat tenaga untuk menaati perintah Allah, ia merasa ada yang kurang saat ia mendengar pengajaran dan berbagai mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang Farisi lainnya tidak suka kepada Yesus. Katanya ia mengubah air menjadi anggur di sebuah perkawinan. Aneh sekali, aku juga mendengar bahwa ia menyembuhkan orang-orang sakit dengan mudah. Hal itu lebih baik daripada mengusir para penukar uang dan pedagang di bait Allah dengan cambuk. Apa kamu mendengarnya? Nikodemus tidak tahu harus berpikir apa. Semua tanda-tanda ini Yesus tidak mungkin dapat melakukannya jika ia diutus Allah, bukan? Nikodemus sangat penasaran dan ia memutuskan untuk berbicara langsung pada Yesus. Tapi tidak mau para pemimpin agama lain tahu. Jadi dia mengendap-endap di tengah malam untuk mencari Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda itu jika Allah tidak menyertainya. Dengarkan baik-baik perkataanku. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Nikodemus mencoba menebak apa maksud perkataan dari Yesus. Nikodemus telah dilahirkan pertama kali sebagai seorang Yahudi. Tidaklah itu artinya ia akan masuk surga? Apakah maksud Anda ia harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Dengarkan baik-baik. Janganlah engkau heran karena aku berkata padamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus mulai berpikir keras. Yesus berkata bahwa dilahirkan sebagai orang Yahudi dan menaati hukum Allah tidak cukup untuk membawanya masuk ke surga. Ada jalan yang baru. Bagaimana mungkin? Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bertahun-tahun kemudian Yohanes memperjelas hal ini dengan menuliskan percakapan yang luar biasa antara Yesus dan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada banyak hal yang luar biasa di ayat yang pendek ini. Mari kita bedah bersama. Mari mulai dari atas dengan kasih Allah. Allah menciptakan kita dan Ia mengasihi kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Tapi seperti Adam dan Hawa, hubungan kita dengan Allah telah rusak. Setiap kali kita berbohong, tidak menuruti orang tua, atau melakukan hal yang kita tahu merupakan hal itu salah, kita sedang melakukan dosa, dan dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Tapi Allah berencana untuk memperbaiki semuanya. Karena itu Allah memberi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah memberikan hadiah terbesar, yaitu anaknya, Yesus. Yesus hidup di dunia sebagai manusia, tapi ia tidak pernah berdosa atau menyalahi hukum Allah. Lalu ia memberikan hidupnya dengan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ketika Yesus mati, ia membayar harga seluruh dosa kita yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Dan karena Yesus, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dan kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah sebagai anak-anaknya. Siapapun dapat mempunyai hubungan itu dengan Allah, asalkan mereka percaya. Siapapun bisa percaya kepada Yesus. Kamu, ibumu, ayahmu, sahabatmu, anak baru di sekolahmu, pria yang memberi makan burung di taman, siapapun bisa percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah pribadi yang nyata. Ia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Orang-orang berbicara kepadanya, mengikuti dia, dan melihat berbagai mukjizat, seperti mencelikan mata orang buta, memberi makan ribuan orang, dan orang-orang menyaksikan ia dipaku di atas kayu salib hingga mati. Tapi ini yang luar biasa. Yesus bangkit dari kematian dan ratusan orang melihatnya. Yesus hidup sekarang dan tinggal bersama Bapa di sorga. Dan kita juga bisa memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kuncinya. Kamu bisa memiliki hubungan dengan Allah, bukan hanya sekarang tapi untuk selamanya. Ketika kamu percaya kepada Yesus dan bahwa ia telah mati untuk dosa-dosamu, Allah memberikan hidup kekal bersamanya di surga. Dan kamu tidak bisa memperoleh hidup kekal ini dengan melakukan semua hal baik atau menaati semua perintah Allah. Ini adalah hadiah dari pencipta dunia ini yang sangat mengasihi kamu. Yohanes, sahabat Yesus, telah menulis ini menambahkan hal lain. Sebab Allah mengutus anaknya yang dalam di dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Bukan hal itu luar biasa? Saat kamu mengikuti Yesus dan mempercayainya, kamu menjadi bagian dari cerita tak berkesudahan yang luar biasa ini. Kamu juga dapat membagikan cerita ini dengan cara mengasihi Allah dan orang lain. Wow kids, cerita tadi sangat luar biasa banget ya. Semua pertanyaan ditanyakan mengenai kasih Tuhan, kita dapatkan dari cerita yang tadi. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua sehingga ia memberikan anaknya untuk supaya kita mendapatkan hidup di dalam kasih. Jadi, hal yang perlu diingat hari ini adalah you can be confident because God loves you. Mari kita melatih hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan menjadi percaya diri dan melihat diri kita berharga sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Tetap semangat dan jadilah percaya diri ya kids. Bye!